Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Raden Ronggolawe. Kisah ini adalah sequel dari Keraton Merapi yang ditulis oleh Sinta Dairi. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Raden Ronggolawe. Gabungan tersebut, petir emas semakin besar menyambar Raden Ronggo. Pukulan Desta tepat mengenai sasaran. Keempat tangan Dewi Maut masing-masing melancarkan serangan yang berbeda dari sudut yang sama. Ratusan atau bahkan mungkin ribuan sayatan senjata sirah layangkan. Sinta terlihat sederhana dalam melakukan serangan, tapi itu adalah serangan yang paling mematikan yang dia miliki. Raden Ronggo hanya bertahan. Tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali melindungi dirinya dari serangan yang bertubi-tubi. Pantas disebut yang terkuat. Jika makhluk lain menerima serangan tersebut, pasti sudah tidak akan menyisakan apapun. Raden Ronggo telah terjebak cukup lama. Desta dan Dewi Maut sudah hampir mencapai batasnya. Semuanya yang mengepung Raden Ronggo terpental. Meskipun mengalami beberapa luka, Raden Ronggo masih belum mengalami tanda-tanda penurunan. Justru malah semakin ganas. Tori, Desta, dan Dewi Maut mengalami luka yang cukup serius. Beraninya makhluk rendahan seperti kalian menyudutkan aku. Matilah. Desta menghadang seorang diri serangan Raden Ronggo dengan segenap kekuatan yang tersisa. Desta mampu menahan serangan dahsyat Raden Ronggo. Tapi dengan begitu, Desta harus mengalami kondisi yang sangat buruk. Kedua tangannya hancur dan jiwanya hanya tersisa setengah. Nah, Tuan Muda. Diva dan Devi telah terpisah. Mereka sempat tidak sadarkan diri, namun akhirnya mereka tersadar. Meskipun jiwa mereka tidak mengalami luka yang serius, itu sangat membebani jiwanya. Tori langsung mendekati Desta, begitu juga dengan Satrio, Wibowo, dan Gayatri. Meskipun Desta kehilangan separuh jiwanya, Desta masih bisa pulih meskipun agak lambat. Kurang ajar, beraninya membuat Tuan Muda seperti itu. Ki Clara marah dan menyerang Raden Ronggo diikuti oleh prajurit Banyumili. Hentikan! Jangan lakukan itu! Semut seperti mereka berani menunjukkan taring kalian. Rasakan ini. Tuan Muda, maafkan saya. Ki Clara! Hentikan apa yang kalian lakukan! Tapi, Ki Clara, apa yang bisa kau lakukan? Jangan bertindak gegabah. Sentanu sangat marah. Dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Sentanu adalah harapan terakhir Desa Banyumili. Jika dia mati, Desa Banyumili ke depannya tidak ada yang akan memimpin. Mbah Basil langsung berubah ke mode terkuatnya. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh petir yang menari-nari mengelilinginya. Wujud Mbah Basil sudah mirip seperti Raja Adiwangsa, sangat gagah dan kuat. Serangan dahsyat Mbah Basil dengan mudahnya ditahan oleh Raden Ronggo, meskipun Raden Ronggo harus terpental beberapa langkah. Ada lagi pengganggu. Kau cukup kuat, tapi tetap saja kau bukan tandinganku. Kekuatan Raden Ronggo sangat luar biasa. Dengan segala serangan yang dia dapatkan, dia masih saja tidak mengalami luka yang serius. Bahkan Mbah Basil dengan kekuatan penuhnya tidak membuat Raden Ronggo mengalami luka yang berarti. Padahal Raden Ronggo belum pulih sepenuhnya. Hanya 70% Raden Ronggo mendapatkan kekuatannya. Itu pun Raden Ronggo masih belum menunjukkan semua kekuatannya. Mbah Basil kembali menyerang Raden Ronggo dibantu oleh Sira. Pertarungan sengit terjadi 2 lawan 1. Namun Raden Ronggo masih bisa mengimbangi mereka. Menurut penglihatanku, meskipun Raden Ronggo terlihat baik-baik saja, dia pasti sudah menggunakan sebagian kekuatannya. Aku juga harus bertindak.
Aku siap menemanimu, Mas Jaka. Aku juga bersedia. Aku juga. Aku punya rencana. Jika kalian bisa menyibukkan atau menahan Raden Ronggo untuk beberapa saat, aku akan melakukan serangan air. Aku harap Raden Ronggo tidak menyadarinya. Aku yakin seranganku akan berhasil jika mengenainya dengan tepat. Jaka akhirnya akan bertindak, entah strateginya akan berhasil atau tidak, akan tetapi Jaka sangatlah yakin bahwa serangannya tidak akan mampu ditahan oleh Raden Ronggo. Sebab Jaka memiliki keistimewaan lain yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Jaka merencanakan sesuatu. Dia ingin menyerang Raden Ronggo tanpa diketahuinya, karena jika Raden Ronggo tahu tentang kemampuan Jaka, akan mustahil untuk menyerangnya. Serangan Jaka sangat mematikan, akan tetapi memiliki kecepatan dan akurasi yang sangat buruk. Maka dari itu Jaka butuh pengalihan. Sebenarnya petir emas milik Tori bisa membuat pergerakan Raden Ronggo terhenti sementara, akan tetapi jika dikombinasikan dengan petir emas saja, lokasi Jaka bisa ketahuan. Ditambah lagi petir emas adalah petir ilahi. Serangan Jaka tidak akan begitu efektif melewati petir emas. Sementara itu Mbah Basil dan Sira masih menahan Raden Ronggo. Pertarungan mereka mengguncang alam Merapi. Serangan demi serangan mereka lancarkan. Raden Ronggo benar-benar kuat. Dia bisa mengimbangi serangan dan kecepatan Mbah Basil, juga Sira yang memiliki karakter serangan yang berbeda. Mbah Basil dan Sira terpental mundur. Mereka mengalami sedikit luka meskipun tidak serius, tapi hal itu membuat kemampuan mereka sedikit menurun. Bahkan Mbah Basil yang dalam kondisi terkuatnya masih bukan tandingan Raden Ronggo. Apa kita akan tamat di sini? Kami akan terus bertarung. Apapun hasilnya, kami akan tetap melindungi Anda, Tuan Muda. Aku sempat meremehkan Eyang Basil. Aku tidak menyangka beliau sangat kuat dan mampu melawan Raden Ronggo. Mataku kini terbuka dan aku juga akan melindungi Anda dengan segenap kemampuanku. Dari awal aku tahu Eyang Basil itu kuat. Dia hanya menyembunyikan kekuatannya saja selama ini. Mari kita bantu beliau dan bertarung bersama hingga akhir. Ucap dari Satrio, Gayatri dan Wibowo yang sudah siap untuk bertarung hingga mati. Tidak, kalian tetaplah menjaganya di sini. Aku akan menanganinya dengan kekuatan penuh. Suamiku, jangan lakukan itu. Jika kau melakukannya, alam Merapi dan seisinya akan hancur. Jangan melakukan tindakan yang bodoh. Des, jangan memaksakan dirimu. Jangan buat orang lain khawatir, terutama istrimu. Tidak ada pilihan lain. Alam ini juga akan hancur olehnya cepat atau lambat. Setidaknya, jika aku bisa menang, masih ada seseorang yang bisa menghentikan aku. Tapi siapa yang bisa menghentikan Raden Ronggo saat ini? Jika kau memutuskan untuk mengambil tindakan tersebut, aku akan bertarung di sisimu. Jangan mencoba untuk mencegahku. Baiklah, mari kita bertarung bersama. Setelah itu Tori menjauh dari lokasi Desta. Dia berniat mengerahkan seluruh kemampuannya dan bertransformasi menjadi naga emas seutuhnya. Manusia itu belum mengerahkan seluruh kemampuannya. Sungguh mengejutkan. Sebelumnya saja kemampuannya itu sudah setara dengan Rana Kaisar. Lalu jika dia mengerahkan semuanya, berada di ranah apa dia sebenarnya? Tidak ada yang tahu bagi makhluk seperti Gayatri untuk menebak sedalam apa rahasia yang dimiliki manusia. Tentunya tidak hanya Tori, Jaka, Desta, dan yang lainnya pasti memiliki rahasianya sendiri. Di saat Tori ingin melepaskan segel naga emas dan berubah menjadi wujud naga, Tori merasakan ada kehadiran yang kuat sedang mendekat. Ada apa, suamiku? Apa kau tidak merasakannya, istriku? Ada keberadaan yang kuat sedang menuju kemari. Aku tidak merasakan apa-apa. Sepertinya yang lain juga sama. Apa kau mampu mendeteksi kehadiran seseorang? Aku tidak yakin, istriku. Mungkin bisa jadi ini adalah kemampuan untuk mendeteksi kehadiran makhluk lain. Kemampuan ini kemungkinan besar dimiliki oleh naga emas. Penciuman ras naga sangat kuat. Mungkin ini adalah teknik naga untuk mendeteksi musuh. Sesuai ucapan Tori, sekitar 7 sosok muncul menghadang Raden Ronggo. Siapa mereka? Dari Keraton Merapi kah?
Sepertinya ia dari keraton Merapi. Tidak. Mungkin iya. Tapi aku pernah melihat lelaki tua itu. Namun di mana aku lupa. Siapa mereka? Aku tidak tahu siapa mereka, tapi sepertinya aku tahu siapa kakek itu. Mbah Sastro melirik ke arah Tori, kemudian menghilang dan muncul di hadapan Tori. Kita bertemu lagi, anak muda. Apa kawan-kawanmu di sini semuanya? Anda bukankah yang berada di bandara saat itu? Maaf, aku belum mengetahui nama Anda. Ya, kita pernah bertemu di bandara, nak. Panggil saja aku Mbah Sastro. Baik, Mbah Sastro. Apa yang Anda lakukan di sini? Alam Merapi adalah tempat kedua aku setelah dunia manusia. Tentu saja jika sesuatu terjadi dengan alam Merapi, aku tidak akan tinggal diam. Aku terkejut kalian bisa bertahan selama ini melawan Raden Ronggo. Pertarungan kembali terjadi. Kali ini Aditya bersama 3 sosok misterius serta Bajil dan Ramang Panglima Keraton. Siapa mereka, Mbah? 2 sosok besar itu adalah Panglima Keraton Merapi. Ketiganya adalah pengawal Kudu Ikora, Trisakti dan Pancasona. Yang paling kecil itu adalah Aditya, cucuku. Bahkan cucunya bisa menahan Raden Ronggo. Setidaknya dia tidak jauh lebih lemah dariku. Pertarungan kembali terjadi. Mbah Basil sudah mencapai batasnya dan berubah bentuk semula lalu menghampiri Desta. Sira juga kembali di sisi Tori dan Sinta, sedangkan Sire berada di antara Jaka dan yang lainnya. Lagi-lagi ada pengganggu, tapi tidak masalah. Semakin banyak manusia yang kemari, aku akan semakin bersemangat. Kau memang kuat, tapi aku juga tidak lemah. Aditya cukup misterius meskipun terlihat hanya berada di ranah jiwa suci tingkat tinggi. Dia bisa membuat Raden Ronggo bertahan. Dengan bantuan 5 sosok lainnya, Aditya bisa menahan Raden Ronggo. Cucu Anda sangat luar biasa, Mbah Sastro. Tapi kita harus bersama-sama untuk menyerang Raden Ronggo. Jangan beri dia kesempatan. Ya, itu juga yang aku pikirkan, nak. Kek, mau sampai kapan kau diam saja? Kami sudah mulai kewalahan. Baiklah, saatnya aku beraksi. Sirah, kau masih bisa bertarung. Sira hanya mengangguk. Dia siap kapan saja untuk bertempur kembali. Baiklah, ayo kita bantu mereka. Istriku, jangan memaksakan dirimu. Ayo lakukan bersama. Tori menengok ke arah Jaka, memberikan kode untuk segera bertindak juga. Oke, saatnya kita bertindak. Mas Rama, Yuda dan Rio, bergeraklah bersama Tori. Buat Raden Ronggo sibuk, aku akan menyerang saat menemukan titik butanya. Dimengerti, Mas Jaka? Mari kita lakukan. Siap. Rama akan melakukan serangan kolaborasi dengan Bobon dan menciptakan cloning sebanyak-banyaknya menembus batasnya. Jumlahnya akan membingungkan Raden Ronggo, itu cukup untuk menahannya sementara waktu. Rio akan melancarkan serangan terkuatnya. Prajurit Maras akan dikerahkan untuk menyerang. Meskipun tidak akan memberikan kerusakan, prajurit Maras akan menyibukkan Raden Ronggo. Serangan korosif Rio kemungkinan tidak akan berguna, begitu juga dengan milik Yuda. Yuda mungkin bisa menghentikan pergerakan Raden Ronggo meskipun hanya beberapa detik saja. Desta mulai pulih sepenuhnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Kemampuan jiwa umur panjang memang sangat hebat. Mau rusak seperti apapun jiwanya, Desta pasti akan kembali pulih seperti semula. Mbah, apa kau masih bisa bertarung? Bantulah mereka. Baiklah, ini adalah kesempatan terakhirku. Tuan Muda, izinkan kami untuk ikut bergabung. Lakukan saja apa yang ingin kalian lakukan. Satrio, Wibowo, dan Gayatri ikut bertarung menyusul Mbak Basil. Diva dan Devi yang dari tadi tidak bergerak sengaja memulihkan kondisinya.
Kemudian mereka kembali menyatu menjadi Dewi Maut dan ikut bergabung dalam pertarungan sekali lagi. Mau kalian bersama-sama menyerangku? Kalian bukanlah lawanku. Kembalilah Raden Ronggo, kami tidak akan mencegahmu. Tapi jika kau bersikeras, kami semuanya akan habis-habisan. Tidak ada yang tahu jika belum mencobanya. Kami memang bukan lawanmu, tapi jika sama-sama aku yakin kau akan kesulitan. Tidak perlu banyak omong. Majulah kalian semuanya. Semuanya, tolong dengarkan aku. Aku Jaka Guntur, aku meminta kerja sama kalian. Buatlah Raden Ronggo melemah, sibuk dan teralihkan. Aku bisa memberikan serangan terkuat, dan aku yakin bisa membunuhnya. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, tolong percaya padaku. Mulailah melakukan serangan bersama sekuat tenaga kalian. Rama dan Rio, tahan dulu, tunggu aba-aba dariku. Ucap Jaka dalam komunikasi pikiran. Mereka yang tidak mengenal Jaka sempat menengok ke arahnya. Sepertinya tidak ada yang keberatan dengan strategi yang ingin Jaka lakukan. Yuda mulai beraksi. Diam-diam dia mendekati Raden Ronggo yang sudah dalam bentuk partikel kecil. Yuda mengikat kaki Raden Ronggo yang tidak disadari olehnya. Kemudian semuanya menyerang secara serentak. Majulah, akan aku bunuh kalian satu persatu. Tunggu, sialan, apa ini? Kakiku tidak bisa digerakkan. Sial. Serangan kombinasi yang sangat kuat. Kali ini Raden Ronggo pasti akan mengalami kerugian. Raden Ronggo mulai serius meskipun serangan gabungan telah melukainya. Tapi Raden Ronggo memang sangat kuat, ditambah dia sekarang telah mengeluarkan kedua pusakanya. Dua keris besar yang sangat berbahaya. Mbah Sastro dan yang lainnya mengalami luka cukup serius. Begitu juga dengan Tori dan lainnya. Satrio, Wibowo dan Gayatri mengalami luka berat. Mereka hampir saja mati jika bukan karena Bajil dan Ramang yang melindungi mereka. Apa kau tidak apa-apa? Inilah akibatnya jika sudah lama tidak melakukan pertarungan. Aku terluka cukup parah. Tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jangan memaksakan diri, Kek. Gila, Raden Ronggo sangat kuat sekali. Bahkan serangan gabungan tadi masih bisa membuatnya berdiri. Semuanya mengalami luka yang cukup serius. Bahkan Yuda sekalipun tidak bisa menghindari cedera. Hanya Sira yang masih berdiri tegak dan siap untuk bertarung kembali. Siapa yang berani menentangku? Tidak ada makhluk yang bisa melawanku di bawah surga. Cukup bagus sudah memberikan beberapa luka padaku. Andaikan saja kemampuanku pulih 100%, jangankan bisa melawanku, kalian para semut bahkan tidak akan sempat hanya berkedip untuk melihatku. Siapa lagi yang berani menantangku? Giliran kita telah tiba. Ratusan prajurit maras dikeluarkan dan langsung menerjang Raden Ronggo. Mainan anak-anak seperti ini ingin menyerangku. Hanya dengan sekali ayunan senjata Raden Ronggo, pasukan maras langsung tersapu bersih. Tapi prajurit maras bangkit kembali dan melakukan serangan kembali. Mas Tori, bisa bantu seperti waktu itu. Sekali lagi aku hampir kehabisan energi spiritual. Kemarilah, tapi jangan memaksakan dirimu, Mas Rio. Dengan bantuan Tori, Rio bisa memanggil sebanyak apapun prajurit maras. Sebanyak apapun yang Raden Ronggo musnahkan, akan selalu ada prajurit maras. Raden Ronggo sangat senang membantai prajurit maras. Mungkin sudah ada ribuan lebih prajurit maras yang telah dihabisi. Dan Rio telah membangkitkan berulang kali hingga Rio merasakan hingga jiwanya mulai terbebani. Rio tidak akan berhenti hingga membuat Raden Ronggo kembali marah. Rio harus mengalihkan perhatian Raden Ronggo selama mungkin sesuai yang dikatakan oleh Jaka. Raden Ronggo akan menikmati pembantaian itu, namun lama-kelamaan Raden Ronggo akan mulai bosan karena musuh tidak kunjung habis. Saat itu terjadi, perhatiannya akan mulai fokus dengan prajurit maras. Jaka juga sudah mempersiapkan serangannya, menunggu waktu yang tepat untuk melakukan serangan akhir.
Rio berusaha mati-matian untuk mempertahankan prajurit Maras meskipun energi spiritual bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Rio tetap memiliki batasan, dia hampir saja mencapai batasnya. Akan tetapi Raden Ronggo sudah mulai terpancing emosinya. Makhluk sialan, kenapa tidak ada habisnya? Seketika prajurit Maras tersapu bersih. Ledakan energi yang dikeluarkan oleh Raden Ronggo bukan main-main, bahkan terasa hingga puluhan kilometer. Raden Ronggo akhirnya mulai kelelahan. Inilah yang Jaka tunggu. Saat Raden Ronggo kelelahan adalah waktu yang tepat untuk melancarkan serangannya, untuk memastikannya masih ada satu kejutan lagi untuk Raden Ronggo. Bon, ayo beraksi. Yai. Puluhan duplikat Rama dan Bobon. Mereka langsung mengepung Raden Ronggo, kemudian serangan brutal dilancarkan. Rama dan Bobon menyerang bersamaan hingga Raden Ronggo harus melindungi bagian vitalnya. Saat itu juga Jaka mendapatkan posisi titik butanya Raden Ronggo. Jaka langsung bersiap untuk melancarkan serangannya. Cemeti api terlihat lebih besar daripada biasanya yang Jaka keluarkan. Akan tetapi Raden Ronggo menyadarinya ada sesuatu yang sangat berbahaya. Hal itu jelas-jelas bisa mengancam nyawanya. Raden Ronggo melompat tinggi. Sial, dia menyadarinya. Aku kira bahaya apa yang akan menimpaku. Ternyata kalian masih menyembunyikan sesuatu yang berbahaya. Sayangnya aku menyadarinya. Jika tidak, aku... Tanpa disadari oleh Raden Ronggo, Desta tiba-tiba melakukan serangan terkuatnya dan membuat Raden Ronggo terjatuh dari udara dengan sangat keras. Itu adalah serangan terakhir Desta. Dia tidak memiliki energi spiritual lagi dan jatuh. Uta dengan sigap menangkap Desta. Mengetahui Raden Ronggo kembali ke tanah, duplikat Rama dan Bobon tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan menyerangnya kembali. Serangan Rama dan Bobon semakin brutal. Raden Ronggo yang kelelahan mulai kesulitan menahan serangan brutal mereka. Jaka kembali fokus dan bersiap untuk melancarkan serangannya. Duplikat Rama dan Bobon langsung lenyap tersapu oleh ayunan senjata Raden Ronggo. Jaka, sekarang petir merah tidak akan bisa menahannya terlalu lama. Aku mengerti. Terima seranganku ini, Raden Ronggo. Keris cemati api Jaka langsung mengarah pada Raden Ronggo. Tidak ada kesempatan baginya untuk menghindar. Di saat terakhir Raden Ronggo mampu bergerak sedikit hingga keris cemati api milik Jaka hanya melukai lengannya. Raden Ronggo memotong sebagian lengannya yang terkena api dari keris cemati api milik Jaka. Dengan segala upaya yang telah dilakukan, gabungan dari makhluk yang terkuat tetap tidak bisa mengalahkan Raden Ronggo di titik akhirnya. Padahal dia hanya memiliki 70% dari kekuatan aslinya. Dia sangat kuat, pantas saja Raden Ronggo tidak terkalahkan di zamannya. Pendekar terdahulu sekalipun tidak bisa mengalahkannya. Jika saja saat itu Kanjeng Ratu Kidul tidak menjebaknya, mungkin Raden Ronggo telah memporak-porandakan Nusantara. Saat sayembara yang diselenggarakan oleh Mataram yaitu untuk membunuh naga, sebenarnya naga tersebut telah dipersiapkan oleh Kanjeng Ratu Kidul, dan naga tersebut adalah anak dari Kanjeng Ratu Kidul itu sendiri. Ada pantangan atau larangan yang telah disumpah oleh Raden Ronggo. Sumpah tersebut adalah tidak diperbolehkan untuk menyakiti kedua orang tua, sesama saudara, dan semua yang memiliki ikatan yang sama, serta menikahi sesama saudaranya. Jika melanggar salah satunya akan dihukum oleh langit dan dipenjara selama-lamanya di alam dewa. Maka dari itu saat Raja Mataram menghajar Raden Ronggo sama sekali tidak membalasnya. Padahal jika mau Raja Mataram akan kalah jika Raden Ronggo melawannya. Akan tetapi Raden Ronggo tahu akan sumpah tersebut, jadi dia tidak akan pernah menyakiti orang tuanya dan memilih untuk pergi dari kerajaan Mataram. Saat mendatangi kerajaan pamannya, bahkan pamannya sekalipun telah mengusirnya dan Raden Ronggo sama sekali tidak melakukan apa-apa. Adanya sayembara membunuh naga itulah Raden Ronggo bisa dijebak. Naga yang telah dia lawan adalah saudaranya sendiri. Naga tersebut mati, yang akhirnya Raden Ronggo mendapatkan hukumannya, dipenjara selama-lamanya di alam dewa. Aku tidak pernah tersudutkan selama aku hidup. Ini adalah pertama kalinya. Kejadian memalukan ini harus dibayar dengan kehancuran semesta ini.
Raden Ronggo terlihat tenang, namun dia sangatlah marah sekali. Raden Ronggo justru semakin kuat. Kehilangan satu lengannya tidak membuatnya menjadi lemah. Justru dalam kondisi hidup dan mati seperti itulah membuatnya menjadi semakin kuat. Raden Ronggo, pergilah dengan tenang. Jika kau tetap ingin menyudutkan kami, orang tua ini akan benar-benar habis-habisan. Pergilah ke alam dewa dan cari lawan yang sepadan untukmu di sana. Sungguh konyol, kau menyebut dirimu orang tua. Bahkan saat leluhurmu belum lahir, aku sudah berada di alam dewa selama ratusan tahun. Bagaimana kau menyebut dirimu orang tua di hadapanku? Aku di alam dewa hanya terkurung. Apa kau memintaku untuk dipenjara lagi? Bermimpilah bocah. Tolong serahkan padaku. Anda istirahatlah dulu. Aku sama sekali belum terluka. Jadi serahkan ini padaku. Bukankah kau yang menyebabkan hilangnya lenganku ini? Pertama, aku akan mulai darimu. Hati-hati, Jaka. Saat serangan Raden Ronggo hampir mengenai Jaka, Raden Ronggo langsung menarik serangan tersebut. Karena Raden Ronggo tahu bahwa Jaka membawa token merah pantai selatan yang menandakan bahwa Jaka adalah saudaranya. Karena Raden Ronggo menahan serangannya sendiri secara mendadak, dia menjadi kehilangan keseimbangan. Inilah kesempatan besar bagi Jaka dan strategi terakhirnya untuk mengalahkan Raden Ronggo. Serangan dari jarak sedekat ini pasti dia mati. Sial, serangan itu lagi. Aku tidak bisa menghindar. Pusaka keris besar Raden Ronggo mampu menahan keris cemeti api, meskipun pada akhirnya pusaka Raden Ronggo harus terbelah menjadi dua. Sekali lagi Raden Ronggo bisa lolos dari maut karena memanfaatkan benturan dua senjata untuk membuatnya bergeser beberapa langkah. Meskipun kaki kanannya tidak bisa lolos dari serangan, kini Raden Ronggo telah menjadi makhluk yang cacat tanpa memiliki sebelah tangan dan kakinya. Senjatanya kini telah dilumpuhkan, kecepatannya juga telah jauh berkurang. Meskipun Raden Ronggo kehilangan sebagian lengan dan kakinya, dia masih menjadi ancaman besar. Usaha terakhir Jaka bahkan tidak bisa membunuh Raden Ronggo. Raden Ronggo berteriak sekencang-kencangnya, dia tidak menyangka harus mengalami nasib yang sangat-sangat memalukan. Kau adalah saudaraku. Kau tahu itu sejak awal. Kenapa kau tidak mengatakannya dari awal? Jika aku tahu, aku tidak akan pernah mengusikmu. Kau mungkin tidak akan mengusikku, tapi bagaimana dengan para kawan-kawanku? Kau bahkan mengabaikan perintah ayah dan ibumu untuk tidak berbuat jahat. Apa kau akan mendengarkan aku untuk tidak menyakiti rekan-rekanku? Ini adalah ganjaran yang seharusnya kau terima. Bahkan ini adalah ganjaran yang ringan untukmu, Raden Ronggo. Jika kau masih bersikeras ingin melawan kami, aku akan habis-habisan untuk melawanmu. Raden Ronggo melihat sekitar. Dia berpikir apa yang harus dia lakukan. Mungkin Raden Ronggo masih memiliki kesempatan besar untuk menang, tapi dia akan tetap berakhir di penjara alam dewa. Suara gemuruh di langit menandakan alam Rapi juga mulai menunjukkan tanda-tanda kemurkaan. Hukuman langit akan kembali tiba, meskipun Raden Ronggo bisa menghindari hukuman alam karena ritual khusus. Tetapi hukuman alam akan tetap berlaku, yang akhirnya akan menyasar alam itu sendiri dan menjadi bencana seperti sebelumnya. Setiap hukum alam yang bisa dihindari, hukuman selanjutnya akan lebih dahsyat dari sebelumnya. Jika hal tersebut terjadi terus-menerus, alam Rapi akan mengalami keruntuhan. Aku bisa saja memusnahkan kalian meskipun kondisiku seperti sekarang ini. Tapi hal itu akan membuat hukumanku semakin lama. Baiklah, aku akan pergi. Tapi satu saat nanti aku pasti akan kembali. Benar apa yang dikatakan Raden Ronggo. Raden Ronggo masih bisa memusnahkan semuanya, akan tetapi dia lebih memilih kembali ke alam dewa. Menerima hukumannya, kehilangan lengan dan kakinya tentu menurunkan kemampuannya. Jika Eyang Antaboga terbangun, Raden Ronggo pasti akan kesulitan melawannya. Intinya daripada dia mendapatkan masalah yang lebih serius, Raden Ronggo memilih untuk kembali. Meskipun dia akan kembali dikurung di alam dewa, setidaknya dia masih hidup dan bisa memulihkan dirinya. Kau mengambil keputusan yang tepat, Raden Ronggo. Pergilah, kami tidak akan menghalangi.
Jaka pura-pura terlihat masih bugar walaupun sebenarnya dia sudah cukup menguras energi spiritualnya untuk 2 serangan mematikan yang dia lancarkan. Karena serangan yang Jaka lakukan adalah serangan terkuatnya, butuh konsentrasi tinggi dan energi spiritual yang tidak sedikit, tetapi memiliki akurasi dan kecepatan yang kurang. Sudah bagus bisa mengenai Raden Ronggo, jika meleset situasinya pasti akan jauh lebih buruk. Akan tetapi Raden Ronggo telah memutuskan untuk pergi. Semuanya menyaksikan kepergian Raden Ronggo yang sangat memalukan itu. Kondisinya kacau dan berantakan, akan tetapi tidak ada satu makhluk di sana yang berani untuk bersorak kemenangan. Hari itu akan selalu diingat bagi mereka yang telah selamat dari bencana. Tidak ada kemenangan. Yang ada hanyalah selamat karena terhindar dari bencana tersebut. Korban sudah banyak berjatuhan, hanya menyisakan duka bagi mereka yang telah kehilangan. Di saat mereka telah berduka, sebagian jiwa telah pulih, susunan kebangkitan akhirnya aktif. Ki Clara yang seharusnya tidak tertolong lagi akhirnya mulai pulih, dan beberapa prajurit lainnya yang beruntung. Sayangnya mereka yang gugur terkena racun memang tidak bisa diselamatkan kembali. Hanya mereka yang mengalami luka atau hampir mati saat berada di alam susunan kebangkitan saja yang beruntung bisa pulih. Ki Clara, aku tidak berharap bisa selamat setelah terkena serangan Raden Ronggo Sentanu. Tapi kau sangat keren, Ki Clara. Kau sangat berani, Ki Clara. Kau telah menunjukkan kesetiaanmu. Dengan ini aku memutuskan untuk memaafkanmu atas tindakanmu yang salah sebelumnya. Kakekku Ki Wongso pasti juga akan memaafkanmu. Terima kasih. Terima kasih Tuan Muda. Aku tidak akan pernah membuat Anda kecewa lagi. Menurutku yang berjuang paling keras di antara kita adalah Jaka. Dia yang memiliki kontribusi besar, bahkan tidak mengalami luka sedikit pun. Dia adalah pahlawannya. Aku setuju, Des. Mas Jaka memang luar biasa. Apa kalian menyindirku? Kalian saja yang berlebihan hingga wujud kalian tidak karuan. Hei, apa yang kau tertawakan? Hentikan kekonyolanmu itu. Tori dan Jaka mulai membuka percakapan humor mereka untuk memecah kesunyian. Mau bagaimanapun mereka baru saja melewati bencana yang besar. Tawa mereka menyegarkan suasana, ketegangan mulai sirna menjadi kehangatan. Apakah masalah itu telah selesai? Tentu saja tidak. Masih ada masalah lagi yang harus mereka bereskan. Akan tetapi, dengan kondisi mereka saat ini, apakah mereka mampu? Kepergian Raden Ronggo memang menjadi sebuah kemenangan yang besar, bukan hanya untuk mereka tetapi untuk seluruh Nusantara. Kenapa makhluk sekelas Raden Ronggo sangat takut dengan pusaka yang dimiliki oleh Jaka? Bahkan pusaka miliknya pribadi tidak bisa menahan serangannya. Pusaka Jaka bernama Keris Brahwogeni. Api yang terkandung dalam keris tersebut hanyalah api biasa, tentu tidak bisa dibandingkan dengan api surgawi. Akan tetapi yang menjadikan api tersebut sangat berbahaya adalah sosok yang ada dalam keris tersebut bernama Eyang Brahwogeni. Eyang Brahwogeni adalah sosok kuat pada zaman dahulu, seorang leluhur tua yang jauh lebih tua dari Raja Kayu Hitam. Eyang Brahwogeni adalah leluhur dari Raja Kayu Hitam. Tidak diketahui bagaimana seorang leluhur bisa bersemayam di dalam sebuah keris. Dahulu kala, Raja Kayu Hitam telah menaklukkan banyak makhluk dengan pusaka tersebut. Ada beberapa benda pusaka milik Raja Kayu, tetapi yang paling kuat dan sulit untuk dikendalikan adalah Keris Brahwogeni. Setiap melancarkan serangan dengan Keris Brahwogeni, itu setara dengan serangan Brahwogeni itu sendiri. Keris Brahwogeni memiliki usia yang kurang lebih sama dengan pedang legendaris Demon Suryaso yang berada di Jepang. Demon Suryaso bisa diartikan sebagai pembunuh setan. Tapi keberadaan yang sebenarnya dengan pedang pembunuh setan ini jarang diketahui oleh banyak orang. Bahkan oleh penduduk Jepang sekalipun, banyak versi yang beredar mengenai legenda satu ini, tapi kebenarannya tidak bisa dipastikan. Keris Brahwogeni juga salah satu pusaka yang memiliki wujud fisik dan spiritual. Selain itu, Keris Brahwogeni memiliki kesadarannya sendiri. Eyang Brahwogeni bisa muncul kapan saja sesuai suasana hatinya. Tapi selama ini Jaka belum pernah menjumpai Eyang Brahwogeni dalam wujud aslinya.
Suasana sudah mulai tenang, ketegangan sudah sirna karena tingkah konyol Jaka dan Tori yang selalu mencairkan suasana dimanapun mereka berada. Aku tahu kalian adalah anak-anak yang hebat. Saat pertama kalinya kita bertemu di bandara, tapi aku tidak menyangka kalian sehebat ini. Kalian tidak hanya menyelamatkan alam Merapi, tetapi juga seluruh alam Nuswantara ini. Anda terlalu tinggi menilai kami. Jika bukan karena bantuan Anda, kami semuanya pasti tamat. Ya, itu benar Mbak Sastro. Perkenalkan, dia adalah cucuku Aditya. Salam kenal semuanya. Saya Aditya. Mereka saling berkenalan, bercengkerama sesaat. Semuanya sudah pasti letih dan ingin segera kembali untuk istirahat. Dari 4 sisi di masing-masing gerbang muncul rombongan prajurit. Gemuruh suara langkah semakin lama semakin terdengar jelas. Mereka adalah prajurit dari Kesultanan, lebih banyak dari sebelumnya. Selama ini Kesultanan telah menyembunyikan sebagian besar pasukannya. Di masing-masing gerbang setidaknya ada 1.000 prajurit, yang mana rombongan Tori telah dikepung 4.000 prajurit beserta para pimpinannya. Sultan, apa yang kau lakukan ini? Aku tidak menyangka bisa bertemu dengan Ki Sastro di tempat seperti ini. Kondisimu sepertinya sangat buruk, Ki Sastro. Lancang, beraninya kau berkata seperti itu. Memangnya kenapa aku adalah penguasa Kesultanan sekarang ini? Dia hanyalah bekas pemimpin saja. Apa yang dipermasalahkan? Kau hentikan Trisakti. Apa kau tahu apa kesalahanmu, Sultan? Beraninya kau bertindak mengatasnamakan Kesultanan untuk tindakan jahatmu. Serahkan dirimu. Keraton akan mengadilimu dengan setimpal. Mungkin kau bisa mendapatkan belas kasih dari Yang Mulia Raja Merapi. Apa? Menyerahkan diri? Lihatlah situasi, Sastro. Bahkan keraton sekalipun tidak akan berani untuk menghentikanku. Apa yang bisa kau lakukan sekarang? Kau telah banyak melakukan kejahatan. Andai saja Raden Ronggo tidak bisa dihentikan, jangankan alam Merapi, seluruh Nusantara akan menjadi kacau karena ulahmu itu. Apa yang kau cari, Sultan? Memanggil Raden Ronggo memang satu kesalahan. Aku pikir aku bisa mengendalikannya untuk meruntuhkan keraton, karena dia istri beberapa anakku menjadi korban. Tapi setidaknya dia telah membuat kalian tidak berdaya. Dengan adanya beberapa manusia istimewa seperti kalian, aku bisa memanggil yang lain yang jauh lebih kuat dari alam dewa. Jadi aku rasa ini sepadan. Sultan, apa kau tidak bisa belajar dari kesalahanmu ini? Dan apa kau malah berniat memanggil makhluk dari alam dewa yang lain? Kau benar-benar keterlaluan. Cukup basa-basinya. Aku tahu kau sengaja mengulur waktu untuk memulihkan kondisi kalian. Semuanya, musnahkan mereka. Seluruh prajurit dari 4 sisi mulai menggapit rombongan Tori. Hanya sekitar 200 prajurit yang memiliki kondisi yang bisa bertarung. Itu pun termasuk penduduk kota Pilar. Jangankan diapit oleh 4.000 pasukan Kesultanan, bahkan hanya dengan 50 prajurit Kesultanan saja, 200 prajurit kota Pilar tidak akan ada apa-apanya. Yaudah, dimengerti. Yada langsung memasang pelindung terkuatnya. Subali bersiap sedia, begitu juga dengan Siri dan Suru. Sira dan Sire siap untuk bertarung, begitu juga dengan mereka yang masih mampu untuk bertempur. Prajurit Kesultanan membentur dinding Yada dalam hal ketahanan. Pelindung Yada jauh lebih kuat dari susunan pelindung, hanya saja Yada tidak bisa mempertahankannya terlalu lama. Pelindung Yada bukan difungsikan untuk pertempuran jangka panjang, hanya menunggu waktu saja pelindung Yada akan hilang.
Tentunya Jaka tidak akan menunggu hingga pelindung tersebut hilang. Dia mengerahkan segala pikirannya untuk mencari solusinya. Kalian yang masih mampu bertarung, posisikan diri kalian mengitari pelindung. Serang musuh dari dalam. Jika ada komandan musuh dengan rana jiwa suci atau di atasnya, jangan biarkan menyerang pelindung. Hadapi dia secara langsung jika mampu. Tapi jangan memaksakan diri. Kalian dengar itu? Segera laksanakan. Korra, kita bantu mereka dari dalam. Yuda sebetulnya terluka cukup parah, tapi jika hanya membunuh beberapa prajurit bukan masalah baginya. Rama dan Bobon juga sudah mencapai batasnya. Mereka hanya bisa mengeluarkan 5 duplikat saja. Bobon 3 dan Rama hanya 2 duplikat. Akan tetapi itu sudah cukup untuk menghadang beberapa prajurit. Abi dan beberapa prajuritnya menghadang di sisi timur bersama dengan Satrio dan Dwi Korra untuk jaga-jaga. Sisi utara ada Wasi dan beberapa prajuritnya diperkuat dengan Wibowo dan Trisakti sebagai pendukungnya. Lalu di sisi selatan Sentanu dan beberapa prajurit Banyumili yang masih bertahan. Dan penduduk kota Pilar menghadang sisi selatan yang didukung oleh Gayatri dan Pancasona. Di sisi utama di sebelah barat di mana ada Ki Sultan dan anaknya Galung, Rio hanya bisa mengeluarkan 20 prajurit Maras dan 5 duplikat Rama juga Bobon sebagai pelengkap, didukung oleh Jaka dan pendampingnya, Sira dan Sire serta Aditya yang masih memiliki banyak tenaga untuk bertempur. Menyerahlah kalian, mungkin aku bisa mengampuni beberapa dari kalian. Ayah, tolong jangan bunuh wanita cantik itu. Aku ingin menjadikannya istri. Lakukan saja apa yang kau mau. Petir emas menyebar Galung. Meskipun tidak besar, petir emas kecil sudah cukup membinasakannya meskipun tidak menjadi abu. Jiwanya akan langsung hangus. Galung, sialan, siapa yang berani menyerang anakku hingga seperti ini? Ki Sultan tidak tahu siapa yang telah menyerang anaknya tersebut. Posisi mereka tidak jauh dari Tori, jadi masih masuk dalam jangkauan serangannya. Dia pantas mendapatkannya. Ingin rasanya aku menghujami mereka semua dengan petir emas. Tapi aku sudah cukup memaksakan diri. Jangan berlebihan suamiku. Kau sudah cukup mencapai batas. Jangan lakukan tindakan berbahaya seperti itu. Aku tidak akan melakukannya jika dia tidak menyinggungmu, istriku. Biarlah. Itu cukup sebagai pelajaran baginya. Pengepungan itu berlangsung cukup lama. Sudah beberapa kali Yada melepas pelindungnya untuk istirahat. Saat Yada melepas pelindungnya, mereka harus mati-matian untuk bertahan. Prajurit kesultanan bukan prajurit biasa. Mereka cukup terlatih dan memiliki kemampuan yang hebat. Pelindung Yada kembali aktif. Sial, baru saja kita lolos dari Raden Ronggo. Kenapa masih ada saja masalah? Beberapa komandan dengan rana yang tinggi masih mampu untuk dihadapi. Meskipun Sira telah membunuh beberapa di antaranya, itu masih tidak melemahkan kesultanan karena kesultanan memiliki banyak ahli di ranah yang tinggi. Yada, Subali, Uta, dan yang lainnya sudah mulai kelelahan. Bagi mereka, energi spiritual adalah energi kehidupan dan kekuatan mereka berbeda dengan manusia. Tuhan, sepertinya kita sudah mencapai batas. Kita hanya bisa bertahan selama ini. Uta, kemarilah. Tuan Tori, ada perlu apa Anda memanggil saya? Tori kemudian mengatakan pada Uta. Tori mengatakan meminta mereka tetap di posisi mereka. Uta diperintahkan untuk mencari beberapa sosok yang kiranya tidak bisa bertarung. Mereka akan menjadi perantara untuk mengalirkan energi spiritual milik Tori dan disebarkan kepada semuanya. Aku mengerti Tuan Tori, tapi sebagian dari mereka sedang ada posisi masing-masing untuk bertahan. Jika sebagian saya bawa ke sini, saya takut. Tori, apakah itu tidak akan membebani jiwamu juga? Aku tidak tahu, tapi perlu untuk dicoba. Energi spiritualku bagaikan lautan, tidak akan pernah kering mau sebanyak apapun untuk menggunakan. Mungkin inilah saatnya menggunakan energi spiritualku dengan tepat. Kebetulan energi spiritualku hampir kering. Jika kembali penuh, aku bisa beraksi kembali. Kau sudah sembuh, Dul? Dasar monster kau ini. Tidak ada yang harus dikhawatirkan. Lihat, aku sudah pulih. Maaf Mas Tori, jika kau ingin menyebarkan energi spiritual dan diterima oleh mereka semuanya, aku mungkin bisa bantu daripada menggunakan perantara itu. Akan mengurangi prajurit yang berjaga di tempat lokasi. Aku bisa menjadi perantara itu.
Setiap partikelku akan menempel di jiwa mereka. Itu akan menjadi perantara jika tubuh utamaku ada di sini. Oh, ternyata kau bisa melakukan hal tersebut juga, Mas Yuda. Baiklah, langsung saja pegang pundakku, kemudian sebarkanlah partikel milikku. Energi spiritual yang sangat melimpah. Hanya dalam sekejap saja, energi spiritualku langsung penuh. Ini saatnya aku beraksi. Setelah Yuda menyentuh Tori, dia merasakan aliran energi spiritual yang melimpah. Dia langsung menyebarkan partikelnya dan merata mengenai setiap makhluk yang ada di pelindung Yada. Energi spiritual Tori langsung menyebar merata ke seluruh makhluk yang ada. Pelindung Yada yang tadinya mulai meredup tiba-tiba kembali bersinar dan kuat kembali seperti semula. Wah, apa ini? Tenagaku pulih kembali. Iya, Aku naik tingkat. Iya, aku merasa sangat kuat. Benar, sebagian makhluk langsung naik ke tingkat ranah yang lebih tinggi setelah menerima energi spiritual dari Tori. Mereka kembali bersemangat dan kelelahan mereka langsung sirna. Meskipun kondisi mereka kembali dalam keadaan seperti semula, situasi tetap tidak bisa berubah. Perbedaan jumlah sangat jelas berpengaruh. Mereka hanya bisa bertahan lebih lama tanpa bisa mengubah situasinya. Tori akhirnya menggunakan kemampuan istimewanya untuk membantu memulihkan energi spiritual mereka. Dengan begitu, para prajurit dan yang lainnya bisa bertarung kembali seperti semula. Energi spiritual yang murni, bahkan ini bisa membantu untuk menaikkan ranah seseorang. Tidak buruk. Aku bahkan bisa menerobos hambatanku. Banyak di antara mereka yang tiba-tiba naik ke ranah yang lebih tinggi. Sebetulnya itu bukan sepenuhnya karena pengaruh dari energi spiritual Tori. Kondisi tersebut karena memang mereka dalam kondisi hidup dan mati sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menerobos ranahnya hanya dengan bantuan energi spiritual Tori. Ada apa dengan mereka? Bukankah sebelumnya mereka sudah kepayahan? Tidak hanya itu. Beberapa di antaranya juga naik ke ranah. Itu sudah wajar bagi mereka naik ke ranah. Sudah cukup lama mereka dalam kondisi hidup dan mati. Tetapi seharusnya pondasi mereka tidak stabil setelah naik ke ranah. Bagaimana mereka bisa langsung bertarung? Tapi mau bagaimanapun, kita tetap unggul dalam segi apapun. Mereka sudah terkepung. Cepat atau lambat mereka kelelahan juga. Memang pihak Tori bisa bertahan lebih lama, tetapi tetap saja mereka tidak bisa melakukan apa-apa kecuali hanya bertahan. Meskipun Tori memiliki energi spiritual tanpa batas, tidak menutup kemungkinan bahwa Tori juga tidak akan bisa bertahan terlalu lama dengan kondisinya saat itu. Tidak ada jalan keluar bagi kita saat ini. Menyerah sama saja dengan mati. Lebih baik bertarung hingga titik darah penghabisan. Aku tidak menyangka akan membawamu dalam situasi seperti sekarang ini, nak. Maafkan kakekmu ini. Aku tidak menyesal, kek. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Kita masih belum tentu kalah. Lihat mereka. Mereka berjuang sekuat tenaga. Energi spiritual akhirnya terputus. Tori sudah tidak sanggup lagi. Yada juga sudah mencapai batasnya. Dia tidak sanggup lagi untuk memasang pelindungnya. Inilah saatnya. Mereka sudah mencapai batasnya. Habisi mereka. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Ini akan menjadi pertahanan terakhir mereka. Jaka mengambil alih komando karena Tori sudah dalam kondisi tidak bisa memberikan komando. Bertahanlah semampu kalian. Jika harus mati, bawa beberapa musuh untuk menemani kalian. Bersiap untuk benturan. Prajurit Kesultanan semakin dekat. Tidak bisa dihindari lagi, benturan akan segera terjadi. Udah Jendilaila. Di saat kritis, tiba-tiba dari atas langit, Shi Jin dan pasukan kayangan tiba-tiba memberikan bantuan. Puluhan tameng besi yang besar menutupi jalur barat, utara, dan timur sehingga memblokade prajurit musuh sementara waktu. Mohon maaf tuan-tuan, tidak ada waktu untuk menjelaskan. Izinkan saya mengambil alih komando. Situasi memang sangat genting. Jaka mungkin banyak pertanyaan, begitu juga dengan lainnya, tetapi situasinya sedang tidak memungkinkan untuk melakukannya. Dengarkan perintah Shi Jin, komando aku serahkan padanya. Terima kasih Tuan. Semuanya dengarkan aku.
mulailah berkumpul ke arah selatan. Hancurkan prajurit di arah selatan. Kita akan segera terhindar dari kepungan. Para prajurit sempat terdiam, akan tetapi mereka akhirnya bergerak menuju gerbang selatan. Prajurit Shijin berjaga di belakang menahan beberapa prajurit kesultanan yang lolos tertahan oleh tameng besi. Jaka tahu Shijin sangat mahir dalam ilmu perang, memberikan komando sepenuhnya pada Shijin adalah pilihan yang tepat. Tapi di sisi selatan, prajurit kesultanan dikomandai oleh Guru dan Bima. Mereka sebelumnya adalah sisa pengawal pribadi Gojar dan Galung yang kini ditugaskan sebagai komandan prajurit. Bima, sepertinya mereka mengarah ke sini. Biarkan mereka ke sini. Mereka sekarang dalam kondisi lemah. Apa yang ditakutkan dari mereka? Ya, kau benar. Shijin memimpin untuk menerobos sisi bagian selatan. Guru dan Bima menghadang mereka. Buka jalannya. Terobos musuh yang ada di depan kalian. Trisakti dan Dwi Kora dengan mudahnya menyingkirkan Guru dan Bima. Meskipun keduanya tidak mati dalam sekali serang, Shijin akhirnya bisa memimpin yang lainnya untuk menerobos. Bima segera bangkit dan menyusul, akan tetapi dihadang oleh Tritunggal, Satrio, Wibowo, dan Gayatri. Mau kemana kau Bima? Lewati kami jika ingin pergi. Kalian... Bima menjadi waspada dan berhati-hati. Di sisi lain, Guru juga berusaha bangkit, tetapi tidak bisa meninggalkan lokasi dia berada. Sebab Sira dan Sire telah menghadangnya. Sira dan Sire tidak melakukan perlawanan jika Guru tidak bertindak sembarangan. Sial, satu saja aku sudah kesulitan melawannya. Sekarang ada dua di hadapanku. Di posisi belakang tameng besi besar yang Shijin persiapkan untuk menahan, akhirnya sebagian telah hancur. Semakin banyak prajurit kesultanan berhamburan. Serahkan bagian belakang padaku. Aku sudah pulih benar dan energi spiritualku sudah penuh hingga terasa mau tumpah. Mbah Basil, ayo kita mengamuk sekali lagi. Jangan memaksakan dirimu, nak. Niat ingsun ajiku kumarageni. Desta langsung menyerang barisan tengah-tengah musuh dan memporak-porandakannya. Cakar Mbah Basil bagaikan pedang. Musuh di barisan pertama langsung tercabik-cabik. Gila, Mas Desta seharusnya yang mengalami kondisi paling buruk, tapi dia bisa sembuh dengan sangat cepat. Tidak perlu heran, kondisi jiwanya yang istimewa. Mau luka seberat apapun, dia akan kembali pulih dengan cepat. Shijin memimpin dengan hebat. Dia hampir saja menerobos pasukan musuh. Ditambah lagi ada sosok merah besar yang sedang menyerang musuh di bagian belakangnya. Wah, siapa bayi besar berwarna merah itu? Lanjutkan untuk menerobos. Bayi raksasa itu adalah sekutu kita. Aku tahu, jika bukan karena kedatangan yang Rizka dan Margareta, kita pasti dalam situasi yang sulit. Jadi, sosok bayi raksasa itu, dia adalah Cupid, pelindung Reta. Bahkan penduduk desa Karang Putih juga kemari. Tidak hanya itu, mereka adalah kumpulan dari penduduk beberapa wilayah, termasuk penduduk Banyumili. Kenapa mereka malah ke sini? Apa mereka tidak takut mati? Itu sudah jelas, mereka pasti ke sini. Rizka dan Reta adalah manusia biasa yang lemah. Melihat mereka ingin pergi menolong kita, sudah jelas para penduduk akan tergugah jiwa keadilannya. Prajurit kesultanan di sisi selatan akhirnya terhimpit. Guru dan Bima yang menjadi pemimpinnya telah tertahan hingga akhirnya ribuan prajurit kesultanan mampu dibersihkan dengan mudah. Kini mereka memiliki jalur untuk meloloskan diri. Melihat gerbang selatan telah dibereskan, Desta dan Mbah Basil mundur bersama para prajurit Shijin lainnya di luar kota pilar di mana rombongan Tori berada. Nyai Rizka, bagaimana bisa kalian membahayakan keselamatan kalian sendiri untuk kemari? Benar, jika terjadi sesuatu dengan kalian, pasti akan berat konsekuensinya. Tapi terima kasih telah membantu di saat terakhir kami. Kami awalnya tidak ingin ke sini, tapi Cupid tiba-tiba gelisah yang akhirnya dia menuntun kami ke sini. Di tengah perjalanan kami bertemu dengan Mbah Bejo dan lainnya dan akhirnya kami berangkat bersama. Bagaimana kau dan yang lainnya bisa berada di sini, Bejo?
Seperti yang Nona Reta katakan, awalnya kami memang berencana untuk kesini sendiri. Kebetulan kami bertemu rombongan Neng Rizka dan Reta. Setelah kepergian Dewi Hutan, kami tidak ingin menjadi makhluk lemah dan penakut lagi. Dengan begitu Dewi Hutan bisa merasa lebih tenang. Kami tidak ingin dilindungi lagi. Kami harus bisa melindungi diri kami sendiri. Desta hanya tersenyum mendengar penjelasan bejau. Laura sangatlah beruntung dia bisa menjadi panutan yang baik untuk mereka. Bahkan setelah sepeninggalannya, mereka masih sangat setia dan menghormati Laura. Mereka memang telah lolos dari maut sekali lagi, tetapi jika situasi yang sama terjadi lagi, mereka tidak akan bisa menghindarinya. Mereka harus mundur untuk sementara waktu untuk memulihkan kondisi mereka. Desta Banyumili adalah lokasi yang tepat untuk bertahan. Dari arah selatan muncul pasukan besar dengan jumlah sekitar 5.000 prajurit. Pasukan dengan jumlah yang sama juga tiba dari arah selatan. Disusul kembali 5.000 prajurit dari arah yang sama. Sial, prajurit dari mana mereka? Apa jangan-jangan Kesultanan masih memiliki prajurit sebanyak itu? Tidak mungkin. Aku tahu betul kekuatan Kesultanan hanya ada 7.000 prajurit yang ada saat aku memerintah di Kesultanan. Kemungkinan besar mereka dari 13 kekuatan besar. Apakah ini ada hubungannya dengan Ki Sultan? Aku khawatirnya seperti itu. Akhirnya kalian datang. Sepertinya kau sedang kesulitan, temanku. Suaramu menjijikan sekali, Buto, dan diamlah. Benar sekali, Sima. Buto memang menjijikan. Apa hanya kalian yang datang? Tapi itu sudah cukup. Tapi aku akan membereskan masalah kecil dulu. Ternyata kekhawatiran Mbah Sastro terbukti. Ki Sultan telah bekerja sama dengan beberapa kekuatan besar dari 13 penguasa untuk menggulingkan Keraton Merapi. Kini mereka tidak bisa kabur. Jalan mundur telah tertutup oleh ribuan prajurit sekutu Ki Sultan. Kini mereka dipastikan tidak akan bisa lolos. Aku berikan kesempatan sekali lagi. Menyerahlah. Mungkin aku masih bisa mengampuni beberapa dari kalian. Suamiku, mereka ada di sini. Maksudmu, mereka itu... Ribuan bidadari turun dari langit dengan berbagai warna menghiasi seisi langit. Apa aku bermimpi? Itu adalah bidadari. Mati pun aku tidak akan menyesal. Terima kasih Dewa telah menyuguhkan pemandangan yang indah ini sebelum ajal kami tiba. 8 wanita cantik turun dengan sangat anggun. Kecantikan mereka bahkan bisa disandingkan oleh Sinta. Apa kau kesulitan, saudariku? Kakak pertama, kalian semuanya saudariku. Kedatangan 8 bidadari yang turun dari langit membuat prajurit musuh maupun kawan tertegun. Semuanya mematung melihat kecantikan yang luar biasa tersebut. Kedatangan 8 bidadari yang turun dari langit membuat pasukan di kedua belah pihak mematung karena tertegun dengan kecantikannya. Jangankan seorang laki-laki, Diva dan Devi, Rizka dan Margareta juga ikut terbius karena kekaguman mereka. Mereka adalah Sagita, anak tertua Ratu Peri, Siren, Sasa, Seza, Sima, dan yang lainnya yang belum bisa disebutkan. Tentu saja dari semuanya yang terkuat dan tercantik adalah Sagita, anak tertua. Selain itu, Sagita juga adalah calon Ratu Peri berikutnya. Saudariku semuanya, terima kasih telah datang membantuku. Apakah ini perintah dari Ibunda? Tentu saja Ibunda yang beri perintah. Mana berani kami bertindak sendiri, saudariku. Tidak ada waktu lagi. Selagi musuh teralihkan, pimpin mereka menuju ke utara segera. Si Jin, beri perintah pada mereka untuk segera pergi ke arah utara. Siap, Nona Rizka. Semuanya tolong dengarkan aku. Ikuti aku ke arah utara. Musuh sedang terkecoh saat ini. Ini saatnya kita bertindak. Tapi mereka juga tenggelam dalam sihir pasukan peri. Bagaimana menyadarkan mereka? Bah, lakukan sesuatu.
Auman Babasi langsung menyadarkan prajurit sekutu. Mereka langsung bergegas pergi ke utara sesuai arahan si Jin. Cepat, segera pergi. Beberapa saat kemudian, Ki Sultan dan para ajudan juga pengawalnya tersadar. Tetapi para prajurit mereka masih tenggelam dalam karena sihir prajurit peri. Sadarlah kalian. Ki Sultan mencoba menyadarkan prajuritnya. Salah satu prajurit dia tampar hingga terlempar. Bukannya tersadar, dia bangkit lagi dan memandang ke arah langit. Kurang ajar. Hentikan Ki Sultan. Mereka sedang terbius dalam ilusi. Sekalipun mereka mati, mereka tidak akan pernah sadar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mereka akan kabur semakin jauh. Kalian hadang mereka semampu kalian sambil menunggu para prajurit bodoh ini sadar. Siap. 5 komandan kuat di ranah jiwa suci sempurna tingkat pertama pergi mencegah para prajurit musuh kabur lebih jauh. Tapi mereka tidak bisa melewati Sagita begitu saja. Ingin kemana para pria tangguh ini? Minggirlah, kami tidak menyakiti wanita. Bertempur itu sangat berbahaya dan melelahkan. Bagaimana jika tenaga kalian digunakan saja untuk kesenangan? Aku bersedia memanjakan kalian jika mau. Para komandan musuh mulai malu-malu. Daya tarik Sagita bukan main-main. 5 orang komandan kuat musuh langsung bertekuk lutut di hadapan Sagita. Jika kalian ingin aku layani secara pribadi, bunuh pimpinan mereka. Siapapun yang berhasil membunuhnya akan mendapatkan giliran pertama. Demi dirimu, mati pun aku bersedia. Kenapa kalian berlima kembali? Ucap salah satu pengawal pribadi Ki Sultan. Namun yang terjadi adalah seketika pengawal itu mati ditikam oleh mereka berlima dari segala sudut. Kalian berkhianat. Kelima komandan tersebut tiba-tiba meledak. Ledakan seorang di ranah jiwa suci sempurna tentu memiliki dampak yang tidak kecil. Sekitar 500 prajurit kesultanan mati terkena ledakan tersebut. Sayang sekali, kenapa mereka meledakkan diri mereka sendiri? Mereka telah disumpah, kakak. Sebagai prajurit kesultanan telah disumpah untuk setia kepada kesultanan hingga akhir hayat mereka. Jika mereka berkhianat, mereka akan langsung mati. Mengerikan sekali ya. Ya sudahlah, ayo segera tinggalkan tempat ini. Jangan ketinggalan dengan yang lainnya. Kurang ajar, bagaimana bisa mereka berkhianat? Sepertinya mereka memiliki penyihir kuat, Ki Sultan. Lebih baik kita tidak perlu mengejarnya. Kita bergabung saja dengan pasukan sekutu kita. Tujuan kita adalah menggulingkan keraton Merapi. Jika keraton bisa kita kuasai, kita masih bisa mencari keberadaan para manusia itu. Kau benar sekali. Kali ini akan aku biarkan mereka lolos.